104 tahun lamanya. Kita pasti bingung bagaimana bisa sebuah brand masih bisa bertahan dan masih bisa eksis walaupun brand itu sudah ada dari zaman orang kemana-mana masih pakai kendaraan dokar dan mobil uap. Namun faktanya, sampai saat ini, brand yang satu ini masih ada tokonya di beberapa negara-negara besar seperti Italia, Inggris, Jepang, Amerika, dan masih banyak lagi. Uniknya lagi, di saat brand-brand lain seperti Polo dan Timberland yang sudah meninggalkan konsep hip-hop culture atau sebuah kolaborasi dengan para rapper-rapper terkenal, brand yang satu ini masih tetap kukuh menggunakan konsep tersebut dan digadang-gadang menjadi the next of brand supreme. Akan kami bahas dalam episode kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. 1919 di Rochester, New York, Amerika merupakan awal tahun terbentuknya brand Champion yang didirikan oleh kakak beradik bernama William dan Abe Feinblum. Mereka pertama kali menamai perusahaannya dengan sebutan Knickerbocker Knitting Company. Nama yang sangat tua sekali, bukan? Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan pakaian berbahan rajut dan alasan mereka memilih bidang tersebut karena di tahun 1920-an olahraga rugby sedang tumbuh pesat di Amerika, sehingga mereka berkeinginan untuk menjual baju olahraga ke tim-tim rugby dengan memperkenalkan kualitas bahan rajutan yang premium. Akhirnya di tahun 1923, mereka mengganti nama perusahaannya menjadi The Champion Knitwear, atau artinya juaranya setelan rajut. Sehingga beberapa tahun setelahnya, Champion mulai bekerja sama dengan tim-tim olahraga kampus untuk dibuatkan setelan olahraga bagi kampus mereka. Muncullah sebuah tim rugby bernama Michigan Wolverine yang membuat seluruh tim kampus di wilayah Michigan menggunakan brand Champion ini sebagai outfit olahraganya. Tak sampai di situ saja, Champion juga mulai memproduksi seragam untuk kampus Michigan karena rajutan yang mereka pakai membuat pakaian menjadi lebih hangat dan nyaman dipakai saat olahraga. Di saat brand Champion sedang naik-naiknya di tahun 1920, muncullah brand bernama Russell Athletic yang menjadi salah satu kompetitor dari brand Champion di tahun 1920-an. Russell Athletic merupakan pionir pertama dari terbentuknya pakaian-pakaian yang terbuat dari bahan katun. Merasa tidak mau kalah, Champion juga melakukan sebuah terobosan baru yang sampai saat ini baju tersebut masih kita pakai dan eksis di kalangan anak muda, yaitu setelan hoodie. Konsep hoodie ini pertama kali diciptakan oleh brand Champion dengan tujuan sebagai pakaian pemanasan bagi para atlet saat latihan maupun di sela-sela latihan. Sehingga di tahun 1938, Champion mulai mengembangkan sebuah teknologi bernama reverse weave untuk hoodie-nya, yang sampai saat ini teknologi tersebut masih dipakai di hoodie atau sweater dari brand Champion tersebut. Reverse weave atau kain yang terbalik dipotong melintang dengan tujuan untuk menahan terjadinya penyusutan saat kita mencuci baju tersebut. Teknologi tersebut dipatenkan oleh brand Champion dan akhirnya diresmikan oleh pemerintah di tahun 1952. Di tahun 1950-an, Champion meresmikan logo mereka dengan tampilan seorang pelari yang sedang melewati garis finish yang berada di dalam huruf C. Dan di tahun 1967, Champion mengubah nama perusahaannya menjadi Champions Products dan mengubah logo tersebut menjadi logo C dengan garis biru dan merah di dalamnya yang mereka pakai sampai sekarang. Di tahun 1990-an, untuk pertama kalinya mereka melakukan partnership dengan salah satu liga olahraga paling terkenal di Amerika, yaitu NFL. Pertama-tama, mereka memulai dengan menjadi sponsor utama dari acara rugby yang diikuti oleh para mahasiswa kampus di seluruh wilayah Amerika, atau biasanya kita sebut dengan Liga NCAA. Sampai di tahun 1990-an sampai 1970, yang merupakan tahun keemasan bagi brand Champion, mereka sampai melakukan kerjasama besar-besaran dengan acara olahraga NFL yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kepopuleran brand Champion di seluruh wilayah Amerika. Kepopuleran Champion tak sampai di situ saja. Mereka mencoba ke dunia baru dengan terjun ke dunia basket. Mereka melakukan kerjasama dengan NBA dengan hasil keseluruhan jersey tim-tim NBA yang pada saat itu terdapat 27 tim diproduksi langsung oleh brand Champion, sehingga baju-baju jersey dari tim-tim besar seperti Chicago Bulls di era Michael Jordan dan tim Detroit Pistons di era Isiah Thomas terdapat logo Champions di seragam mereka. Champion juga bekerja sama dengan NBA untuk merilis merchandise official dari NBA. Gilanya lagi, ini merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan brand Champion, yaitu mereka ditunjuk oleh NBA untuk memproduksi seragam Dream Team USA 1992, salah satu tim terhebat yang pernah ada dalam sejarah, yang berisikan Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, dan Charles Barkley. Jersey Champion ini akan digunakan dalam pertandingan Olimpiade Basket Dunia tahun 1992 di Barcelona, Spanyol. Dream Team dengan bangganya berhasil menjuarai turnamen tersebut dan membawa medali emas dalam kejuaraan itu. Dengan segala pencapaian tersebut, membuat kepopuleran brand Champion tidak hanya berada di negara Amerika, tetapi sampai di seluruh dunia lewat olahraga basket dan rugby. Sehingga penjualan sepatu, celana, dan baju meningkat pesat di kala itu. Tak hanya itu, Champion juga melakukan ekspansi ke dunia hip hop dan punk. Mereka merilis beberapa streetwear untuk digunakan kepada para artis hip hop yang bertujuan untuk menarik pasar orang-orang pecinta skateboard dan musik hip hop. Sehingga di jenjang antara tahun 1985 sampai 1988, mereka meraup keuntungan lebih dari 3,3 triliun rupiah per tahun.
Sangat fantastis bukan? Namun dengan segala pencapaian yang brand Champion raih, sayangnya mereka diakuisisi oleh perusahaan bernama Sara Lee Corporation. Sara Lee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang olahan gandum seperti pie dan roti. Sara Lee juga tidak hanya bergerak dalam bidang makanan, tetapi mereka juga memiliki salah satu brand fashion yang mungkin beberapa dari kita sudah tahu. Namanya adalah Coach. Champion diakuisisi oleh perusahaan ini dengan harga 329 juta dolar atau sekitar 5 triliun rupiah. Dengan adanya akuisisi tersebut, perusahaan Sara Lee memegang pasar sweater dunia sebanyak 22%, sehingga terjadi peningkatan keuntungan yang sangat besar, yang semula hanya memegang 4% dari pasar sweater dunia. Dengan adanya akuisisi tersebut, brand Champion kini memiliki modal yang lebih besar dari sebelumnya, sehingga mereka lebih mudah dalam melakukan pelebaran terhadap produk-produknya, serta akses pada distribusian pakaian menjadi lebih besar. Kita juga dapat melihat terdapat lebih banyak toko-toko offline store Champion di seluruh dunia. Namun sayangnya brand Champion mulai dianaktirikan dan tidak diurus lagi oleh pemiliknya. Di antara 2000-an sampai 2010, terjadi penurunan drastis terhadap penjualan Champion karena Sara Lee Corporation lebih memilih mengembangkan luxury brandnya yaitu brand Coach. Dan masyarakat merasa brand Champion sudah mulai kehilangan identitasnya. Brand yang mereka awali dengan menjual pakaian-pakaian olahraga berubah menjadi brand streetwear yang kurang diminati oleh para konsumen lamanya, sehingga mereka mulai meninggalkan brand Champion dan memilih untuk membeli brand lain. Mulai dirasa ada penurunan, Champion melakukan beberapa kolaborasi dengan brand-brand terkenal menjadi awal titik balik dari brand Champion ini. Mereka melakukan kolaborasi dengan beberapa brand mahal seperti Supreme, Vitamins, dan Off-White. Kolaborasi tersebut membuahkan hasil dan mendapatkan respon positif dari para konsumen lamanya yang saat itu sudah meninggalkan brand Champion ini. Di setiap hoodie yang dijual oleh Supreme, terdapat logo Champion di bagian bawah hoodie. Hal tersebut dapat terjadi karena Champion menjadi penyuplai utama hoodie-hoodie dari brand Supreme dan harga produksi hoodie-nya dinilai murah oleh Supreme. Tak hanya itu, Champion juga melakukan sponsor terhadap artis rapper terkenal di Amerika bernama Chance the Rapper untuk memakai baju dan hoodie Champion pada saat konser di Amerika. Di saat brand Champion sudah kembali di jalan yang benar dan penjualan pakaian-pakaiannya pelan-pelan sudah mulai naik, di tahun 2017 mereka membuka toko offline pertama di Eropa yang berlokasi di London, Inggris, yang sampai saat ini masih ada di daerah tersebut. Tak hanya itu, Champion memasukkan reverse weave hoodie-nya ke dalam Museum Modern Art sebagai warisan 100 tahun yang menjadi pondasi utama dari brand Champion ini. Kita bisa bercermin bahwa untuk bisa bertahan sampai saat ini, brand Champion tetap kukuh menggunakan konsep retronya untuk melawan brand streetwear baru. Dengan selalu menampilkan logo andalannya yaitu huruf C dan tulisan Champion di setiap baju dan celana yang mereka produksi. Dan untuk memperingati 100 tahun dari brand Champion, mereka menambahkan tulisan 100 di huruf C-nya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.